Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman. Nah, kesempatan kali ini saya akan memberikan tips atau saran cara mengobati skabies ya. Jadi sebelumnya di video yang lama sudah saya berikan, tapi masih banyak yang bertanya tentang bagaimana sih cara supaya mengobati skabies itu cepat ya, cepat sembuhnya. Nah, ini akan saya bagikan lagi teman-teman ya. Dan ini ada beberapa ekor di kandang saya ini. Nah, ini pejantannya itu terkena gatal ataupun skabies itu di bagian telinga ya, di bagian telinga dan bagian kaki. Nah, biasanya kalau untuk skabies sendiri itu seringnya itu menyerang di bagian telinga dan kaki. Nah, kalau misalkan kayak belum parah, kalian bisa dioles sedikit ya pakai salep. Tapi kalau sudah parah seperti ini, bisa kalian tambahkan dengan obat-obatan yang lain. Dan di sini saya akan memberikan resepnya, ya, resep supaya skabies itu cepat sembuh. Biasanya kalau saya menggunakan obat ini itu 1 hari setelah saya oles biasanya langsung rogol, ya, ataupun rontok. Jadi yang nempel-nempel itu parasitnya itu langsung rontok 1 hari setelah saya oles. Nah, gak usah pakai lama ya. Ada 2 ekor yang akan saya obati nanti ya, 1 indukan, yang 1 ini pejantannya. Dan akan saya bikinkan resep obatnya. Ini mujarab teman-teman ya, gampang didapat. Nah, tentunya yang pertama adalah obat yang paling utama ataupun obat yang menjadi intinya adalah ini Ivermectin teman-teman. Ini obat gatal ya. Nah, ini obatnya sebenarnya obat suntik teman-teman. Nah, jadi kali ini saya akan mengobatinya itu dengan oles teman-teman, tidak dengan menyuntik, tapi dengan mengoles pada bagian yang terkena gatal pada kelinci. Saya senangnya menggunakan obat oles teman-teman ketimbang suntik ya, karena mempunyai kelebihan sendiri. Jadi menggunakan obat oles itu mempercepat penyembuhan, terus lebih aman ketimbang dengan kita menyuntik. Terkadang kalau kita menyuntiknya itu tidak tepat, itu malah bisa mengakibatkan luka pada kelinci. Nah, jadi saya lebih menyarankan bagi teman-teman pemula gunakan obat oles. Walaupun ini menggunakan obat suntik, tapi bisa dijadikan obat oles. Nah, tentunya dengan bahan-bahan yang akan saya campurkan. Ini ada minyak ya, minyak goreng teman-teman. Minyak goreng yang masih baru bisa, yang sudah dipakai bisa, tapi diusahakan jangan yang habis menggoreng ikan ya, itu jangan ya, bagusnya yang masih baru aja. Terus ini adalah salep ya, saya menggunakan salep 24 ya ini, tapi kalian bebas ya, bisa menggunakan salep 88 juga bisa, tapi saya adanya salep 24 ini ya, dibelinya di apotek. Nah, kalau untuk Ivermectin sendiri kalian bisa beli di toko pet shop ataupun toko-toko peternakan lain ya. Bilang aja obat untuk gatal Ivermectin. Sebenarnya ada obat olesnya teman-teman. Sebenarnya ada obat olesnya, tapi saya sudah terlanjur beli yang obat suntik. Ya, sebenarnya ada obat olesnya, tinggal kalian bilang aja obat oles untuk gatal pada hewan. Tapi saya sudah terlanjur beli obat suntik, jadi ya tidak masalah teman-teman. Dua-duanya itu ampuh ya, ampuh. Nah, untuk obat ini nanti takarannya teman-teman, Ivermectinnya saya menggunakan 0,5 ya, pakai suntikan ini teman-teman, suntikan ini ya, nanti 0,5 sini ya, saya taruh di wadah ini. Terus untuk minyaknya sama salepnya itu secukupnya aja teman-teman. Saya tidak menggunakan takaran ya, tapi secukupnya aja. Kalau misalkan kayak untuk kelinci banyak ya, tinggal kita tambahkan minyaknya secukupnya. Kalau untuk salepnya sendiri ya bebas saja, secukupnya juga ya. Yang penting nanti pas proses dicampur, kalau misalkan kayak bahan yang kita campur kelihatan sudah mencampur secara merata ya, terutama untuk bagian ininya, salepnya, nanti kan kita bisa lihat ya.
Nanti misalkan kayak udah tercampur secara merata itu kan terlihat. Nah kalau misalkan kayak masih kurang, tinggal ditambahkan aja. Ini saya tidak menggunakan takaran ya, dua bahan ini ya, minyak dan salep. Tapi kalau untuk Wormectinnya sebenarnya 0,5 itu bisa digunakan 3 sampai 4 kelinci dewasa. Itu malah lebih irit teman-teman. Tapi ini 0,5 supaya nanti pengobatannya itu lebih. Dan oke teman-teman, ini sudah saya campurkan ya. Ini bentuknya teman-teman. Nah ini ya. Nah ini nanti kita mengolesnya menggunakan sikat gigi teman-teman. Jadi kalau kalian punya sikat gigi bekas yang tidak terpakai, jangan dibuang. Ini bisa dimanfaatkan untuk menggosok obat oles ini ke kelinci. Nah oke, langsung saja akan saya berikan ataupun oleskan ke kelinci ya. Ini akan saya singkirkan dulu yang obat-obatan ini biar tidak ditendang sama kelinci ya. Biasanya kelinci itu suka berontak teman-teman ya. Jadi nanti kita harus hati-hati, pelan-pelan dalam mengobatinya.
Dan ini teman-teman kelinci yang sudah saya oles ya. Saya berikan contoh satu aja teman-teman karena repot ya. Kelincinya sering berontak, biasanya seperti itu teman-teman. Jadi agak merasa terganggu ataupun merasa dirinya itu bahaya, makanya kelincinya itu berontak. Dan ini ya, ini hasilnya seperti ini ya. Kita masukkan dulu ke kandang biar tidak lompat lagi. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya, itu biasa, wajar teman-teman. Nah jadi yang kita oles itu yang bagian yang terkena skabiesnya ataupun kena gatelnya, dan olesnya itu juga harus sampai ke kulit ya teman-teman. Jangan cuma kita oles doang tapi kita gosok, karena kita menggunakan sikat gigi, jadi kita gosok sampai bagian terkena skabiesnya yang di bagian kulitnya. Jadi kalau cuma nempel di bagian atas itu akan agak lambat rontoknya ya, tapi kalau sampai ke bagian dasar kulitnya itu nanti cepat sekali teman-teman. Karena besok ya akan saya videokan lanjutan ini. Jadi biar kalian itu bisa lihat perubahannya ya. Mungkin 2 hari setelah saya oles akan saya videokan lagi, ataupun setelahnya ya. Nah jadi biar lihat perubahan bahwa obat oles itu lebih aman dan lebih cepat rontoknya. Dan yang satu lagi akan saya oles lagi teman-teman ya, tapi saya berikan contoh ke teman-teman cuma satu ini aja biar tidak kerepotan nanti saya ya. Oke, dan itu adalah salah satu alternatif cara mengobati kelinci skabies ya. Obat yang sangat gampang sekali didapat dan cepat sekali menyembuhkan skabies. Dan skabies sendiri adalah salah satu penyakit yang termasuknya penyakit ringan yang bisa menyerang kelinci, tapi juga bisa menyebabkan kelinci mati ataupun bisa menjadi penyakit yang paling berbahaya. Ringan kalau kita cepat menangani ketika skabies itu masih dalam gejala, dan menjadi penyakit yang berbahaya ketika penyakit itu sudah menjadi penyakit yang menyebar di seluruh tubuh kelinci, dan itu bisa menyebabkan kematian teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita harus cepat menangani apabila kelinci kita ataupun hewan ternak kita terkena gatal ataupun skabies, walaupun ringan tapi sangat berbahaya ya. Jadi untuk teman-teman pemula jangan bingung, jangan panik kalau kelinci kalian itu terkena penyakit gatal ataupun skabies yang semacam ini. Itu masih bisa disembuhkan dan banyak cara ya, ataupun banyak metode penyembuhan ya, seperti suntik ataupun oles. Dan mungkin sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.